sebuah organisasi perlu adanya pemilihan daripada model struktur yang dibangun atas dasar prinsip ini. Satu, misalkan kenapa organisasi ini hierarkinya tidak jalan? Karena pembagian tugasnya enggak jelas. Tidak adanya pendelegasian wewenang. Turunnya misalkan disiplin. Tidak integralnya perintah yang dilakukan oleh pimpinan. Baik itu tingkat atas, middle maupun bawah. Rentangan pengawasan bagaimanapun. Jadi sinilah. Apalagi organisasi publik ini sebagai upaya untuk menerapkan yang namanya public service. Isinya berubah bisa setiap tahun. Sehingga dari kondisi ini dengan Anda hanya melihat visinya saja, Anda akan bisa melihat gambaran organisasi di masa yang akan datang. Bagaimana mewujudkan keinginan daripada pencapaian tujuan organisasi bergantung kepada, sehingga apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang administrator. Bagaimana Anda bisa mengatur komunikasi di dalam organisasi ini? Bagaimana Anda bisa menghindari daripada konflik antar bagian? Bagaimana Anda bisa memberikan suatu analisis terhadap lingkungan yang akan menjadi mitra atau lingkungan di saat organisasi ini berinteraksi dengan Anda. Contoh misalkan kalau di organisasi publik Anda bisa lihat sekarang. Bagaimana perubahan yang cukup signifikan daripada organisasi publik. Kalau dulu Anda melihat struktur organisasi publik, itu gemuk. Tapi fungsinya sedikit. Tapi sekarang, struktur pemerintahan itu ramping. Tapi kayak fungsi. Nah, di saat ada kebijakan dengan struktur seperti ini, menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah atau organisasi publik. Lebih memperbanyak fungsi-fungsi dalam organisasi. Sehingga si organisasi ini akan diisi oleh orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya. Apalagi sekarang kebijakan eselonisasi pegawai itu hanya ditentukan hanya 2 saja. Eselon 1 dan 2. Sedangkan kita tahu dulu eselonisasi itu sampai ke eselon 5. Nah, bagaimana sekarang organisasi publik merubah hierarki, merubah tatanan, tatkala harus kehilangan. Ini pendekatan organisasi, bagaimana agar organisasi tetap memiliki efektivitas. Bagaimana pendekatan dalam pencapaian tujuan. Tadi, bagaimana Anda bisa, si administrator ini bisa memberikan satu pemahaman kepada anggotanya, bagaimana cara untuk mencapai tujuan secara efektif. Dan juga ada pendekatan stakeholder, di mana pemilik, bagaimana juga aktivitas yang dilakukan oleh pekerja dan juga oleh para pelanggan. Yang tujuan akhirnya adalah memberikan kepuasan terhadap pelayanan. Walaupun di sini contohnya lebih pendekatan kepada organisasi privat, tapi inilah juga terjadi di organisasi publik. Dan juga pendekatan nilai-nilai bersaing.
Kita juga bisa lihat bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini, persaingan-persaingan, baik itu produk maupun ini. Tapi kalau di organisasi publik kan bisa dilihat ilmu organisasi dan faktor penentu. Ya, intinya adalah organisasi ingin terus maju apabila dia melakukan pengembangannya. Seperti kita tahu bahwa pengembangan organisasi sebagai strategi administrator dalam merubah nilai-nilai daripada organisasi itu atau merubah nilai-nilai daripada manusia yang ada di dalam struktur itu. Sehingga organisasi ini bisa berlaku secara adaptif dan juga kenapa sih pengembangan organisasi ini sangat diperlukan atau perlu dilakukan. Kadang-kadang kita juga sering melihat bagaimana kondisi organisasi dalam keadaan stagnan yang disebabkan oleh keengganan anggotanya untuk mengikuti perubahan. Dianggap ya disinilah muncul disequilibrium dilakukan, sehingga administrator sebagai pemegang organisasi perlu melakukan evaluasi, adaptasi, dan yang paling penting adalah penerapan inovasi dan kaderisasi. Kenapa kaderisasi? Ya kita bisa lihat misalkan di organisasi militer tidak ada satu posisi atau satu jabatan yang diemban dalam waktu yang cukup lama. Paling lama 3 tahun, 2 tahun itu sudah. Yang maksudnya adalah ini sebagai respon daripada organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Banyak hal yang memang yang dihadapi oleh setiap anggota organisasi kalau sudah terjadi perubahan. Satu hal yang harus dipahami di sini ya, seperti kita saja misalkan. Kalau sudah nyaman dengan kondisi ini, tiba-tiba harus berubah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melakukan penyesuaian diri atau melakukan adaptasi kembali dengan kondisi organisasi yang baru. Tapi tuntutan perubahan organisasi ini sangat diperlukan agar organisasi ini terus bisa memperlihatkan eksistensinya. Salah satu kenapa banyak anggota atau bahkan kelompok dalam organisasi yang menolak adanya perubahan. Satu menganggap bahwa merasa tidak aman dengan perubahan yang akan terjadi. Contoh misalkan dia sudah mapan dalam satu posisi, apabila terjadi perubahan, apakah saya ini termasuk orang yang atau bagian yang terkena perubahan? Sehingga dia akan melakukan penolakan. Karena takutnya tadi. Apakah dengan perubahan ini saya terkena restrukturisasi atau apapun. Tapi secara ini juga adanya sebabnya karena faktor psikologis dan budaya, kebiasaan. Dimana sebelum sebelum Anda menerima perubahan ini, Anda sudah punya persepsi kalau organisasi seperti ini. Maka Anda akan menjadi salah seorang yang akan menentang perubahan. Dan juga secara fisiologis emosi Anda juga akan meningkat. Nah, di sini juga faktor penyebab dilakukannya pengembangan kekuatan eksternalnya. Tuntutan sekarang misalkan pengembangan teknologi informasi. Nah, sekarang organisasi yang tidak memanfaatkan itu ya jelas pasti akan ketinggalan. Karena kompetensi atau kompetisi di luar itu sangat tajam. Lingkungan sangat memberikan pengaruh. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang. Artinya bahwa dalam kondisi seperti ini kekuatan eksternal akan memberikan pengaruh besar terhadap kondisi di internal. Bagaimana Anda bisa mengoptimalkan sumber daya yang Anda miliki. Baik itu sumber daya manusia. Dengan adanya
kekuatan internal eksternal ini ya mendorong organisasi untuk terus merubah, melakukan langkah-langkah pengembangan dan perubahan, baik itu struktur, sistem, dan prosedur, dan segala macam perlengkapan dan fasilitas. Sama seperti sekarang kita di perguruan tinggi dengan penerapan teknologi, segala sesuatu bisa dilakukan. Banyak memang yang melakukan penolakan awalnya, tapi karena memang sudah tuntutan, maka dia ya contoh misalkan seorang dosen akan terus menyesuaikan diri dengan teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dalam memberikan pembelajaran. Sehingga ya, mungkin dalam satu kondisi akan terjadi kekacauan karena di salah satu pihak ini harus diterapkan, di lain pihak orang-orang yang sebagai operatornya atau belum siap untuk melakukan. Sehingga disinilah peran sebagai seorang administrator memberikan pemahaman, memberikan pengertian. Bapak punten. Ya. Irsal bisa dijadiin co-host nggak Pak? Biar yang teman-teman yang masuk bisa diiniin. Boleh. So. Dari Bapak Pak dijadiin co-hostnya. Gimana tah? Di partisipan Pak, terus nama Irsalnya nanti ada ×3 buat dijadiin co-host. Bagaimana mensikapi administrator di sini mensikapi penolakan yang dilakukan oleh anggota organisasi? Maka diperlukan pendekatan-pendekatan secara integratif atau secara integral, bagaimana organisasi dan manajemen membuat perencanaan ke arah organisasi dan manajemen yang manusiawi. Karena dengan pendekatan sekarang teknologi informasi memang sedikit banyak mengurangi perilaku kemanusiaan. Seperti di awal tadi dijelaskan. Contoh misalkan dulu kalau Anda ingin membuat KTP di kantor kecamatan, Anda akan dilayani oleh minimal 3 orang atau 4 orang. Sekarang karena ada kontribusi teknologi untuk hal-hal seperti itulah cukup dilayani atau 1 orang oleh 2 orang. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana dia bisa mengikuti atau beradaptasi dengan kondisi. Walaupun dengan cara seperti itu, seorang administrator akan dituntut untuk bagaimana meningkatkan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Dan semuanya itu juga harus diikuti oleh anggota organisasi ini. Bagaimana efek atau geseran atau irisan daripada pengembangan organisasi yang terjadi pada nilai, proses, dan teknologi. Ya, terhadap nilai ya bagaimana penggunaan seluruh sumber yang tersedia. Bagaimana merubah tatanan yang ada atau perilaku daripada setiap anggota organisasi. Dan juga bagaimana pengembangan potensi manusia. Tapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana mendorong anggota organisasi untuk memberikan pekerjaan yang memang menarik. Ditambah lagi juga menantang. Maka sekarang kan ditetapkan target-target. Orang akan dianggap sebagai
memiliki kinerja bagus apabila sudah menyelesaikan atau melampaui target yang sudah ditetapkan organisasi. Sehingga tetap saja penerimaan terhadap kemanusiaan juga. Bagaimana humanisasinya. Kita masing-masing memperlakukan itu. Walaupun ada beberapa hal yang bisa mengikis sifat daripada atau sifat dari perilaku daripada setiap organisasi. Kalau dulu misalkan orang bekerja itu cukup hanya menandatangan absen saja. Pagi, sore, mau pulang. Sehingga Anda bisa karena ingin Anda ada juga ingin tetap terakomodir dengan kehadiran Anda, ya Anda bisa menitip pada orang lain. Karena waktu atau dan sebagainya. Tapi sekarang dengan sentuhan teknologi kan tidak bisa. Misalkan sekarang absen pakai sistemnya sidik jari. Yang namanya manusia itu banyak akalnya. Diakalin bisa ganti dari sidik jari ke mata masih juga. Nah, sekarang kita terapkan. Anda misalkan mengikuti perkuliahan karena untuk apapun. Nah, sekarang diterapkan banyak. Diterapkan barcode di setiap ruangan. Contoh misalkan di perkantoran di pemerintahan daerah akan beda. Anda tidak akan bebas sekarang masuk ke setiap ruangan yang ada. Karena setiap ruangan sudah ditetapkan password. Nah, yang kedua adalah geseran proses. Proses yang efektif, proses manajemen, proses pelaksanaan. Nah, di sini juga bagaimana agar proses yang terjadi dalam organisasi ini berjalan secara efektif. Dan juga bagaimana seorang manajemen atau manajemen bisa mengatur semua proses yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan juga bisa melihat bagaimana pelaksanaan pekerjaan berjalan secara lancar. Nah, kalau geseran teknologi ya jelas di sini bagaimana posisi manusia, kemampuan dan keterampilan manusia ini bisa menjawab dengan kondisi teknologi yang ada. Karena seperti kita tahu bahwa yang namanya teknologi perubahannya begitu cepat. Contoh misalkan Anda punya HP saja misalkan. Nah, Anda bisa sekarang harus dilengkapi dengan berbagai macam aplikasi. Kalau Anda tidak begitu, ya Anda akan susah untuk mengikuti aktivitas. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak, izin bertanya. Boleh. Apakah pengembangan organisasi itu dilakukan secara terus-menerus atau pada saat momentum tertentu saja gitu, Pak? Yang itu saja. Ya. Jadi pada intinya ada bagaimana sebuah organisasi bisa melakukan sebuah analisis terhadap kondisi ya daripada organisasi tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana suasana kerja yang ada di dalam organisasi. Atau Anda sebagai pemilik organisasi, kenapa perlu perubahan? Kenapa perlu pengembangan?
Apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai dari pengembangan itu sendiri? Kenapa harus continue? Harus secara periodik, atau pengembangan organisasi harus dilakukan secara terencana. Itu tadi. Karena kita dalam sebuah organisasi tidak hanya melihat kemampuan yang ada di dalam organisasinya itu sendiri, juga melihat perkembangan lingkungan. Baik, seperti di awal tadi disampaikan, kalau organisasi tidak melakukan baik itu perubahan maupun pengembangan, ya dia tidak akan mampu bersaing dengan organisasi yang lain. Dari sinilah peran sebagai seorang administrator bisa melihat organisasi ini masih bisa eksis atau tidak. Bagaimana menerapkan sebuah perubahan yang bisa diterima oleh anggota organisasi itu. Karena seperti tadi di awal disampaikan, jelas apabila hal-hal yang sudah menyangkut keamanan, ekonomi dan sebagainya, anggota organisasi akan menentang. Nah, bagaimana Anda sebagai administrator akan menghadapi seperti itu? Sehingga ya, secara kontinu harus dilakukan perubahan. Nah, siapa yang melakukan perubahan? Agen mana? Tadi seperti disampaikan. Apakah cukup dengan hanya mengandalkan agen perubahan yang ada di internal? Atau saya ingin meminta bantuan daripada agen perubahan eksternal. Baik, kita lanjut. Ini langkah bagaimana Anda melakukan langkah pengembangan organisasi. Yang pertama adalah Anda sama juga dengan Anda kalau Anda ingin membuat karya ilmiah. Anda tentukan dulu masalahnya apa. Anda menilai dulu masalah di organisasi itu apa sih? Sehingga organisasi tidak berjalan. Lalu dicari oleh Anda. Bagaimana solusi untuk pemecahan masalah? Kalau dia karya ilmiah, tentukan identifikasi. Dengan Anda melakukan implementasi teori apa, metode apa yang Anda gunakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Setelah evaluasi, Anda balik lagi. Jadi pertama Anda melakukan pencairan terhadap kondisi ini. Kedua Anda melakukan proses. Di akhir, setelah evaluasi, Anda membekukan terhadap nilai-nilai yang baru. Ke depan misalkan Anda melakukan perubahan, cairkan lagi. Karena kalau tidak begitu, ya anggota organisasi akan terus berupaya untuk organisasi tidak melakukan. Bagaimana organisasi bisa mengetahui dalam upaya memecahkan masalah? Ya dengan cara action research atau penelitian secara tindakan. Berbasis data teori yang kita mulai kembangkan. Tadi seperti disampaikan, Anda sudah tahu masalah organisasi ini. Anda sudah identifikasi harusnya begini-begini. Sehingga Anda bisa menentukan metode apa, pendekatan apa yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan. Jadi ada 4 pendekatan dalam action research-nya di sini. Sama juga nanti misalkan Anda dalam ingin mengetahui sejauh mana sebuah organisasi dalam melakukan pengembangan. Baik, ada. Jadi ada 4 pendekatan sistem. Ini berdasarkan daripada pendapat Albrecht. 1, pendekatan sistem sosial. Bagaimana Anda bisa melihat
orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Siapa saja mereka. Yang kedua adalah kekuatan formal dalam organisasi. Siapa melakukan apa dalam struktur ini. Nilai-nilai apa yang dapat menghidupkan organisasi. Organisasi sudah punya norma atau apa. Selanjutnya adalah sistem ganjaran. Remunerasi. Apalagi kalau di organisasi publik kan sudah jelas. Sistem ganjarannya apa? Di samping Anda mendapatkan gaji pokok, Anda juga akan mendapatkan tunjangan-tunjangan tambahan. Dan bagaimana kondisi iklim sosial daripada organisasi ini. Juga bagaimana dalam sistem sosial ini organisasi menjaga jaringan-jaringan komunikasi. Bagaimana komunikasi antara atasan bawahan, bagaimana komunikasi antara bawah dengan atas, bagaimana komunikasi antara level-level horizontalnya. Karena kalau kita lihat misalkan pola perencanaan di organisasi publik sekarang ini adalah misalnya di pemerintah, kalau dulu kan perencanaan itu berlangsung secara top down. Dari atas, laksanakan oleh bawah. Tapi sekarang kan polanya sudah berubah. Yaitu menjadi bottom up. Bagaimana administrator menampung ide, gagasan dalam pengembangan organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem teknik. Siapa orang yang menjadi faktor produksi. Nah, di sini bisa lihat karena perkembangan teknologi, ya ada orang yang akan membuat program dan sebagainya. Terus fasilitas apa yang bisa dipakai dalam rangka produksi ini? Sumber modal, bahan mentahnya apa, arus kerjanya bagaimana, metode dan prosedur kerja. Ini kalau kita berbicara masalah sistem teknik. Baik, sampai di sini. Ada yang masih ditanyakan? So, bebas saja. Assalamualaikum Pak. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Yuk. Jadi bagaimana gitu Pak jika sebuah pengembangan organisasi tapi tidak memecahkan sebuah masalah gitu Pak yang ada di dalam organisasi? Maksudnya pengembangan organisasi tidak memberikan hasil positif terhadap organisasi itu sendiri. Ya, seperti itu Pak maksudnya Pak. Ya, seperti tadi. Berarti kan kemampuan administratornya tuh masih perlu ditingkatkan. Pengembangan organisasi seperti tadi disampaikan merupakan langkah yang strategis atau langkah yang perencanaan yang terus terlaksana. Itu tidak mungkin atas dasar desakan, misalkan desakan daripada anak buah, ini kudu dirubah, nggak bisa begitu. Jadi atas dasar ide dan gagasan daripada pimpinan, inovasi bisa saja berlangsung. Jadi di sini makanya bagaimana seorang administrator ini bisa memunculkan kepekaan daripada organisasi. Setiap anggota organisasinya. Satunya
Misalkan yang lainnya juga bagaimana menumbuhkan sensitivitas daripada setiap anggota organisasi. Jadi harus dibuat yang namanya anggota organisasi tidak betah dalam satu kondisi. Cuma ya memang kita juga sering dihadapkan apabila sudah masuk dalam persaingan, ya di sinilah bagaimana Anda mengatur prosedur kerja, arus kegiatannya bagaimana. Ya. Karena inilah sebagai biang hambatan dalam melakukan pengembangan organisasi. Anda salah sebagai administrator, salah dalam menganalisis kondisi yang terjadi di organisasi itu sendiri. Jadi ini sistem teknik, yang ketiga adalah sistem administrasi. Jadi apa yang harus dilakukan di sini? Dan dengan sistem administrasi ini, bagaimana orang-orang di dalam organisasi dalam melakukan aktivitas pekerjaan? Apakah aktivitas yang dilakukan oleh anggota organisasi itu sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan? Yang kedua adalah bagaimana unit-unit yang ada dalam organisasi. Jelas, arus informasi, media yang digunakan. Jadi kalau berbicara masalah sistem organisasi bukan hanya mencatatkan saja, juga membuat sebuah hierarki atau sebuah arus atau hierarki dalam sebuah struktur juga akan berubah. Sekarang misalkan melihat bagaimana Anda mengoptimalkan kemampuan atau keterampilan daripada anggota organisasi sehingga bisa mendorong semua pekerjaan berjalan dan menilai bahwa organisasi sebagai sebuah sistem. Seperti tadi ditanyakan, apa strateginya ini? Bagaimana kolaborasi kelima level ini? Bagaimana kelompok manajemen puncak mensikapi? Bagaimana hubungan hierarki dalam organisasi? Bagaimana sistem perencanaan yang dilaksanakan? Bagaimana prosedur kerjanya dan juga sistem informasi. Dan di sini kadang-kadang juga terjadi miskomunikasi di antara manajemen dengan pelaksana dengan bawah. Dan di sini sebagai seorang manajemen puncak harus memberikan, ya memang tidak harus sedetail mungkin kalau Anda sebagai seorang pemimpin. Pekerjaannya harus dihitungkan. Pada intinya bahwa apabila Anda menjadi seorang pemimpin, yang namanya pekerjaan Anda boleh bagi habis kepada anak buah Anda. Tapi tidak satu tanggung jawab Anda sebagai pemimpin tidak bisa didelegasikan. Sehingga di sini akan bisa menilai dengan kondisi sistem strategi ini gaya kepemimpinan yang bagaimana. Kita bisa tahu, misalkan Anda sebagai pimpinan organisasi bisa tahu, oh kelompok ini mah pantasnya dipimpin oleh si ini dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Untuk bidang ini dipercayakan pada si B misalkan, karena dia punya kemampuan dengan gaya kepemimpinan. Tapi bagaimana cara mau memecahkan masalah? Satu, rumusan masalahnya dulu. Jadi gejalanya itu apa? Dan di sana kita bisa lihat apa yang harus dirubah.
Terus yang terakhir, sasarannya apa yang diharapkan? Bagaimana sasaran ini bisa diukur? Jelas di sini data, analisis data itu kan. Tadi seperti disampaikan, bagaimana Anda dalam mengimplementasikan pengembangan organisasi. Jika share power dengan karyawan dan staf dan pimpinan mempunyai posisi yang sama dalam pengambilan keputusan. Contoh misalkan di organisasi-organisasi BUMN, sekarang untuk menentukan pimpinan itu ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Posisi di sini sama, karyawan, staf atau pimpinan menjadi sama. Atau dalam implementasinya Anda bisa memberikan delegasi kepada karyawan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui media rapat, melalui dan sebagainya, atau juga melalui sharing pendapat. Di sini sebagai Anda sebagai seorang pimpinan bisa saja melakukan metode seperti itu. Bagaimana Anda bisa menarik ide, gagasan daripada anak buah dalam hal pengambilan keputusan. Melalui cara-cara obrolan-obrolan yang santai dan sebagainya. Atau bahkan dalam implementasinya, Anda tidak melibatkan karyawan sama sekali. Keputusan pimpinan adalah mutlak. Jadi, sini disebut dengan model gelandang eksekutif. Jadi hanya top manager saja. Intinya, setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dan juga meminta pemikiran daripada berbagai eksekutif. Jadi lebih mengarahkan kepada sifat atau tahapan unilateral yang tidak melibatkan karyawan. Nah, yang terakhir ini tujuan tahap evaluasi. Bagaimana perencanaan ini bisa terus berkesinambungan, program ini bisa terus berlangsung. Dan juga bagaimana membandingkan hasil dengan aktivitas yang dilakukan. Sehingga akan dilihat bagaimana kinerja daripada masing-masing. Baik itu individu, kelompok, maupun secara organisasi secara keseluruhan. Ya, biasa dalam evaluasi pasti melihat peninjauan program. Apakah program ini perlu dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan dengan catatan harus terjadi perubahan-perubahan dan sebagainya. Dan juga Anda akan menentukan program baru berdasarkan ya melihat dari sistem sosial, teknik, administrasi, dan sistem strategi. Tapi yang lebih inti daripada pengembangan organisasi adalah bagaimana apabila Anda menjadi sebagai agen perubahan yang terus mendorong keaktivitasan daripada sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, kesediaan waktu Anda. Tetap pergunakan protokol kesehatan karena COVID masih ada di seputaran kita. Walaupun
sudah beranjak menjadi endemi, tapi ya tetap saja kita harus waspada dan juga jangan abai. Sebelum saya tutup, saya ingin tanya dulu, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.